mungkin kayak yang gue pernah bilang apa, followernya udah ratusan ribu gitu kan, dia Iya. ngomong apa, orang langsung terima plek-plek gitu 100% tanpa di-filter lagi gitu. Nah itu kalau kita ngomong EQ tadi, kan ada emosi yang main di situ kan. Oh, gue percaya nih sama nih orang. Itu kan udah feeling. Ini dia. Halo, Bro Robert. Halo, halo Apa Al. kabar? Wih, ganteng banget, coy. Lo kok makan sate? Oh, baru makan Halo, sate. apa kabar? Oh, baik, baik, baik. Gimana, apa kabar? Jelas nggak suaranya? Jelas, jelas. Oke banget. Oh, kasih Jelas. minta. Nah, Di teman-teman, gua jadi... sih agak agak patah-patah lo nya. patah-patah? Agak putus-putus kalau di gua sih. Coba. Masih? Masih nggak? Jalan sih, tapi agak nge-lag dikit gitu ya. Oke, nggak apa-apa deh. Sambil jalan deh. Kayaknya jelas juga. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Oke, ya teman-teman Finars, Di- inilah bicara kita atau teman kita malam ini. Nah, beliau adalah Robert. Nah, Robert ini adalah seseorang di akun Billion Union. Nah, Bro Robert, boleh dong kenalin diri dulu nih ke teman-teman nih. Bro Robert nih siapa dan akun Billion Union nih apa nih? Tentang apa nih ngomongin? Oke. Eh, halo teman-teman semua. Selamat malam dan selamat tahun baru juga. Ya, sama tahun baru. Saya perkenalkan, nama saya Robert. Sebenarnya latar belakang saya sih desainer ya. Lebih tepatnya UI designer. Cuma belakangan ini dari tahun 2019 akhir mungkin mulai makin seriusin soal financial content creator juga sih, content creation gitu. Hmm, Terus akhirnya ketemu sama Alfa dan sama teman-teman Fingram yang lain. Kita gabung, ya gitu deh singkatnya. kita Nah, jadi kalau akunnya sendiri boleh diceritain kok. Kira-kira apa nih tujuan akun dari Billion Union ini? Halo, sorry, kecil suaranya, Ya, bro, putus-putus. kalau akunnya sendiri dari Billion Union ini punya apa nih cerita di balik Billion Union ini? Dengar Hmm, nggak? sebenarnya begini, agak lumayan nangkep tapi agak putus-putus, tapi nggak apa-apa. Em, Sebenarnya sih dulu awalnya kita akun ini sih mulainya dari tim gitu ya. Awalnya saya bikin dan emang ada beberapa temen lah yang mau bikin bareng gitu. Cuma memang lama-lama apa ya, pandemi juga gitu kan, semua lama-lama jadi punya kesibukan sendiri gitu. Akhirnya saya yang take over sendiri gitu. Kalau akunnya sendiri sih mungkin lebih mengarah ke beginners ya, ke pemula gitu. Jadi makanya kalau diperhatiin topik-topik yang dibawa tuh ya lebih ke basic, fundamental gitu. Karena menurut saya em, apa ya, kita ngomong investasi, kita ngomong yang rumit-rumit, kayaknya mungkin itu pasarnya udah lain lagi. Dan saya rasa orang-orang yang emang udah ngerti basic pasti dia lebih, istilahnya dia lebih proaktif nyari sendiri gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang termasuk saya dulu yang benar-benar blank gitu, hmm, istilahnya tuh harus disuguhin dulu ke muka gitu. Ini loh, Hmm. sebaiknya gini, yang salah gini, yang benar gini, kayak gitu-gitu. Jadi, dan menurut saya ya yang ngerti sama yang belum ngerti, banyakan yang belum ngerti. Jadi, kenapa saya marketnya ngarahnya ke situ. Tuh ada yang bilang aku jadi sadar finansial karena Robert.
Oh, ini Bea ya. Ini Bea salah satu yang lumayan banget, bukan lumayan banget lagi ya, banget support sih. Nah, Thank oke, you jadi Bea. teman-teman, jadi kalau misalnya kita kan nanti ngobrol-ngobrol, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom ini ya, question ya. Oke bro, kita langsung ngobrol Mm-mm. aja nih ke topik kita malam ini nih bro. Nah, judulnya kan ini emosimu menentukan uangmu nih. Nah, itu Hmm. kira-kira maksudnya atau apa sih emosimu menentukan uangmu tuh maksudnya kayak gimana? Hmm, mungkin buat ngejawab ini sebenarnya lebih gampang kalau eh kita ngomongnya enakan saya kamu atau gua lu Gua lu aja, ngomong-ngomong gua lu. gua lu ya. Oke. Eh sebenarnya lebih gampang gua jelasin pakai satu contoh sih. Sebenarnya kayak gini. Em, kalau kita ngomong teori nih, Hmm? menurut Alfa juga, menurut teman-teman juga. Kalau ngomong teori, misalkan contohnya kita habis gajian deh. Habis gajian, harusnya tuh yang bener tuh gimana? Ngapain dulu pertama? Menurut Alfa Ditabung, gimana? ditabung dulu harusnya. Disisihin dulu gitu ya. Disisihin dulu untuk diinvestasikan dulu atau ditabung Ah, dulu. oke. Itu teorinya yang idealnya begitu gitu kan. Hmm. Nah, kalau sedangkan gini, coba kita flashback deh. Alfa masih ingat nggak pertama kali dapat gaji pertama? Hmm. Hmm, yang kepikiran pengen belanja atau pengen nabung? Pengen belanja. Pengen belanja. Pertama kali mah pasti Sebenarnya, ya. jadi kok sebenarnya teori yang tadi itu kan yang sisihin tadi kan sebenarnya bukan teori advance ya. Kayak dari zaman sekolah juga mungkin udah dikasih tahu gitu. Cuma Iya. kan ada dorongan kepengen kepengen dalam tanda kutip itu yang istilahnya men-take over kepala kita yang harus tahu teorinya tuh kayak gimana gitu. Nah, itu yang bedanya di situ. Teorinya itu adalah kalau di keuangan tuh ada money IQ, ada yang kalau yang dorongan kepengen tadi tuh yang money EQ tadi. Money EQ ini dalam arti maksudnya begini. Kita wajar kok, maksudnya punya kepengen gitu, punya punya dorongan baru gajian nih, entah gaji pertama atau kesekian kalinya, kita kan mau punya pengen barang ini atau pengen ngapain. Money EQ itu adalah mungkin fungsinya seperti remnya gitu loh. Jadi kepala tahu harusnya gimana, tapi ini pengennya kemana. Money EQ itu gunanya buat ini loh jalannya yang bener gini, gitu. Jadi Hmm. semakin bagus money EQ kita, semakin semakin nggak melenceng gitu ininya. Kurang lebih sih kayak gitu. Berarti itu kayak Terus, kontrol diri gitu ya? benar. Oh ya, Jadi lanjut lanjut. maksudnya kalau kalau gue boleh tambah gini, jadi singkatnya nih, money IQ, kalau money IQ itu adalah soal teori. Jadi kalau kita ngomong gimana caranya budgeting, gimana caranya investasi, atau gimana caranya beli saham misalkan gitu. Jadi intinya money IQ itu hal-hal yang teknis gitu, cara. Tapi kalau misalkan money EQ itu lebih ke soal pengendalian diri kita gitu supaya bisa praktekin teorinya tadi dengan benar. Tapi Hmm. dalam tanda kutip nih ya, benar itu dalam tanda kutip. Kenapa? Karena kalau tadi money IQ adalah teori, kalau kita ngomong teori satu tambah satu dua gitu, nggak mungkin 23 gitu misalkan gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan money EQ ini benar menurut Alfa belum tentu benar menurut gua gitu kan. Karena tiap Hmm. orang kan punya situasinya beda-beda, jadi emosinya pun beda-beda. Contoh misalnya kayak tadi gaji pertama gitu. Kalau gaji pertama kita zaman dulu mungkin 2 juta pertama gitu, 3 juta pertama gitu. Tapi misalkan gaji kebetulan orangnya sini super skill banget gitu, skillful banget orangnya. Tiba-tiba gaji pertama misalkan 50 juta gitu. Ah, ah. Eh,
pengen belanja dikit-dikit juga nggak apa-apa lah gitu, nggak usah disisihin dulu juga nggak masalah kan. Jadi cash by cash kan beda-beda gitu orang, jadi Ah, ah. benarnya itu bervariasi, kurang lebih begitu sih. Oke oke, berarti setiap orang juga variasi ya, nggak semua orang sama benar untuk gua belum tentu benar untuk lu juga gitu ya. Hmm. Betul. Nah, kalau gitu sebenarnya untuk kehidupan kita nih, money EQ itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Selain Hmm, pengendalian diri tadi. pengendalian diri ya, kalau gue bilang sih sebagai fondasi sih ya. Hmm. Jadi pasti Alfa pernah dengar lah, maksudnya kata-kata bijak yang kayak gini. Misalkan eh, kalau mau dipercaya hal-hal besar, urus Hmm. dulu hal-hal kecil dengan benar gitu kan. Ya, Nah itu kan kita sering dengar lah kayak gitu kan. Kalau mau gaji 100 juta, atur dulu 10 juta yang benar kayak gitu-gitu kan. ya. Nah, kenapa sih harus dari bawah dulu idealnya gitu? Karena kalau menurut gue pribadi, dengan kita naik dari bawah itu tuh dalam tanda kutip digembleng dulu, money EQ-nya tuh digembleng dulu. Jadi nggak langsung, makanya mungkin kita sering dengar lah orang-orang yang cepat kaya, cepat miskin lagi juga kayak gitu kan. Karena dia nggak punya money EQ-nya itu, menurut gua pribadi Hmm. sih begitu. Belum Jadi punya fondasi kesiapan gitu gitu. ya. Fondasinya belum benar, tiba-tiba kaya terus ininya goyang gitu. Jadi ya toh kayak gitu sih. Selain tadi fungsinya sebagai rem tadi buat kontrol gitu, juga Hmm. sebagai fondasi gitu. Oke, oke. Berarti gimana nih caranya supaya kita bisa mengendalikan diri gitu? Ada tips-tipsnya nggak dari Bro Robert? Hmm, tips ya. Mungkin ini lebih personal sih ya kalau tips soal kita kan ngomong emosi gitu ya. Hmm. Kalau cara gue pribadi sih pertama gini. Ada tiga sih yang biasa gue pakai. Jadi pertama tuh kalau istilahnya self awareness dulu, dalam arti istilah kasarnya ngaca dulu. Maksudnya Ngaca dulu. eh, kita tuh tipe orang yang kayak gimana. Contohnya misalkan apa, gampang gampang tergoda diskon kah, atau gampang 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 pengen dikit-dikit ada promo pesawat pengen terbang lah. Jadi kita kenalin dulu diri sendiri, dari situ satu. Kedua, Hmm. Hmm. kan kita udah tahu nih kira-kira kita orangnya kayak gimana gitu. Iya, Kalau iya. gue pribadi, yang kedua adalah tadi self awareness ya. Kedua tuh self regulation, dalam arti gini. eh kan kita ngomong emosi nih, kita kan Iya. manusia emosi gitu. Kalau berlebihan kan juga nggak bagus. Makanya kalau gue pribadi, gue bikin diri gue sendiri tuh eh, apa istilahnya ya, sedikit jadi kayak robot gitu. Dalam arti makanya kenapa butuh, yang kalau gue pribadi sih butuh atau otomatisasi gitu, automation gitu. Jadi misalnya baru masuk, dulu sih nggak begini. Kalau sekarang masuk langsung tuh, masuk masuk kemana otomatis tanpa gue sendiri yang ada kemungkinannya emosinya tuh membypass itu gitu loh. Jadi langsung otomatis. Kita bikin aturan-aturan sendiri. Kalau misalkan ada orang yang lebih istilahnya nggak terlalu impulsif gitu ya, kan bisa pakai cara zaman dulu tuh yang pakai amplop manual gitu lah. Oh, yang Tapi pakai kalau ya, misalkan ya. pakai amplop atau apa, jadi regulationnya tuh kita set rules buat diri kita sendiri gitu. Habis terima gaji itu gue harusnya kemana. Terus misalkan kalaupun emang harus ada budget hura-hura gitu, berapa gitu. Minimal, yang mungkin nggak ada minimal ya, maksimal berapa gitu. Dan itu harus stick to the rule gitu. Nah itu kedua. Kalau ketiga gue pertama mungkin motivasi kali ya.
self lebih ke self motivation. Dalam gini deh, Alfa mungkin pernah sering dengar lah, kalau misalkan lu kita mau benar harus punya lingkungan yang benar juga, Hmm, yang mendukung, ya, ya. yang ngingetin segala macam. Itu benar dan itu harus, itu sebenarnya buat ngebentuk kita gitu kan. Tapi kalau gue pribadi harusnya lebih dari itu loh. Maksudnya kalau di saat dia orang nggak ada, kita gimana? Maksudnya siapa yang motivasiin gitu kan? Jadi harus harus keras sama diri sendiri sih sebenarnya. Kalau mau apa istilahnya, eh, kita kan punya tujuan segala macam. Nah itu jadi supaya nggak melenceng itu tadi. Jadi harus bisa memotivasi diri sendiri. Caranya mungkin beda-beda tiap Hmm, hmm, orang. hmm. Caranya gimana? Gitu. Itu sih. Kalau Alfa gimana tuh? Oh, kalau kalau gua sendiri Hmm. untuk ya dulu juga cerita juga sih, dulu gua tuh hobi banget sama mainan, Lego ya kalau nggak koleksi salah ya. mainan. Iya, koleksi Lego. Nah, tapi dulu sih memang yang namanya Lego tuh bisa jadi investasi, bro. Jadi Iya dulu benar-benar. gue menganggap beli Lego itu sama dengan membeli instrumen investasi. Eh, Cuman belakangan dari setelah udah bubble ya, udah nggak hmm, udah nggak menarik, jadi hmm. udah nggak beli lagi sih. Tapi tadi benar sih, Cuma apa kalau otomasi, gue sih sebenarnya enggak sih, nggak otomasi, tapi memang udah harus disiplin diri sendiri sih. Jadi begitu dapat apa income langsung income. langsung dibagi-bagi gitu ya. Begitu dapat income langsung Hmm. dibagi-bagi, ini porsi buat apa gitu ya. Nah, terus ada satu lagi sih caranya, kadang kalau misalnya mau beli sesuatu yang kadang-kadang kan perasaan impulsif kita suka meledak-ledak gitu ya. Misalnya ada Hmm. ya let's say PS5 lah ya yang sekarang lagi paling hits, Iya. atau iPhone gitu kan. Kadang kan kita Hmm. Hmm. aduh pengen banget gitu kan, apalagi cicilan cuman sekitar 800 ribuan sebulan kan murah gitu kan kelihatannya ya. Hmm. Hmm. 0% lagi. Ya 0%. Nah, ingat lagi sih sebenarnya kita punya tujuan apa gitu. Eh End goal-nya gitu ya, tujuan akhirnya mau ngapain. ya terus ini apa, dipikirin dulu maksudnya, eh, gua tuh ada batas, misalnya ada 7 hari kalau misalnya masih kepikiran baru boleh beli gitu. Jadi kayak cooling down gitu kalau misalnya pengen sesuatu, Hmm. Jadi eh, kasih jarak waktu gitu kasih ya. jarak dulu lah. Kalau misalnya masih pengen banget, nah ya udah, Hmm. boleh lah beli. Nah kayak waktu itu terakhir sih gue pengen beli mesin kopi, Oh ya, mesin hobi kopi. ngopi. Iya, waktu itu Ah. galau tapi masa tunggunya waktu itu gue iniin sebulan. Oh, dipanjangin. Iya sebulan. Akhirnya sekarang udah nggak kepikiran. Nah, itu dia. Kalau Oh iya nih. kalau gue boleh nambahin sih, kenapa tadi Mas Ian itu ya bilang itu ya? Iya Judul ya belum katanya judul. tadi ya. Kayaknya kalau udah kayak gini udah nggak bisa ditulis. Ya nih Mesti di sorry awal bang. gitu ya. Iya harus di awal. Lupa. Hmm, oke. Nggak, kalau misalnya kalau gue mau lanjut, tambahin sih tadi soal tunda tadi, sebenarnya itu juga bisa berlaku buat kebutuhan sih sebenarnya, bukan cuma buat Hmm, keinginan. hmm. Contoh apa ya? Kayak gue baru-baru ini, hmm, kayaknya earphone deh. Earphone. Zaman sekarang kan earphone penting banget gitu kan, Iya iya iya. untuk apa? Zoom dan lain-lain. Kan itu kebutuhan, salah satu kebutuhan yang emang bisa orang buat bekerja atau apa. Tapi itu gue kasih jarak sih, sekarang udah mungkin 2 minggu kali ya. Akhirnya pakai bawaan HP.
nggak butuh-butuh amat ternyata sebenarnya gitu. Sama bro, Nah, gue juga tadi ya eh, apa galau apa itu earpods ya yang buat iPhone tuh. hmm, 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 Ya cuman akhirnya nggak beli sih. Jadi kadang konsep tunda tadi bisa buat itu juga, kebutuhan Hmm. juga. Nah Kan kalau sebenarnya biasa, kalau kita sering baca kan, oh lo pentingin kebutuhan, keinginan ditunda. Tapi kebutuhan sendiri pun ternyata masih bisa ditunda lagi kalau nggak penting-penting banget gitu. Itu ya sih. ya ya ya. Cuman kadang kita juga terdistract ya. Kadang kita lihatnya itu kayaknya kebutuhan padahal keinginan gitu. Bisa Nyamar. jadi ya nyamar gitu. Nah sebenarnya money EQ ini harusnya nih kita mulainya tuh dari kapan sih sebenarnya? Mulai ya. Nah, kalau soal mulai ini sebenarnya gue ada cerita sedikit Boleh lucu sih. cerita dong. Jadi keponakan gue sebenarnya, keponakan gue sendiri. Waktu itu mungkin umur berapa ya? Kayak baru 5 tahun gitu kalau nggak salah. 5 tahun 6 tahun lah. Masih TK berarti ya. Eh, kurang lebih gitu. Bahkan kalau nggak salah belum naik TK deh, masih masih di bawahnya TK gitu. Jadi memang koko gua sama cici ipar gua tuh biasain dari umur segitu tuh memang udah dikasih, mungkin bisa disebut apa ya? Kalau dibilang rekening juga enggak. Maksudnya cuma dia punya dikasih pos sendiri gitu buat simpen duit gitu. Jadi misalkan kayak eh, misalkan ada cincin gitu, Imlek, kasih angpau segala macem, masukin situ gitu kan. Jadi si anak tahu, oh kan pas lagi dikasih misalkan kayak angpau gitu kan, kasihnya ke dia gitu kan. Dan dia tahu tuh isinya, oh ini. Dia tahu dia punya sesuatu gitu. Tapi dia sama orang tuanya, sama koko gue dimasukin ke rekening tertentu gitu. Nah, di situ dia muncul rasa memiliki duit gitu. Nah, ada satu cerita waktu itu lagi, ini jauh sebelum corona lah ya. Hmm. Waktu itu lagi ke mall kalau nggak salah. Lagi ke mall, masuk Uniqlo kalau nggak salah. Masuk Uniqlo. Hmm. Biasalah anak kecil kan gitu kan lihat apa baju apa lucu-lucu gitu kan pengen gitu kan. Ngereng-ngerengek ngereng-ngerengek tuh maksudnya mau mau beliin gitu. Minta beliin. Terus koko gue sama cici ipar gue bilang, kan punya duit kemarin. Dikasih ini sama si ini, si ini, si ini. Pakai aja. Kan itu duit kamu gitu kan. Kan kamu pengen apa Ah. ya pakai aja duit kamu gitu. Lucunya dia bisa nggak jadi loh. Nggak, sayang duit. Wah Kayak hebat. gitu. Jadi itu umur 5 tahun gitu mungkin ya. Itu kalau gue bilang sih money IQ itu. Jadi dia dia bisa nahan gitu. Udah yang tadinya nangis-nangis pengen gitu kan. Ngerengek-ngerengek. Bisa nahan dan akhirnya bener-bener sampai nggak jadi gitu. Di situ gue ngeliatnya lucu. Sorry. Gue ngeliatnya lucu aja sih gitu. Hebat Jadi sih anak kalau kecil tadi bisa mikir gitu ya. Jadi kalau gue bilang, kalau tadi pertanyaannya sejak kapan sih ya? Sedini mungkin kalau bisa, why Jadi not mungkin gitu. berarti peran orang tua juga penting banget ya. Bener. Jadi bukannya mau ngejelekin orang juga sih. Maksudnya kadang suka ngeliat gak sih Al di mall misalkan. Anak-anak Hmm. yang kayak tadi lah kasusnya ngerengek-rengek gitu. Dan dibeliin gitu. Ya. Ngerengek-rengeknya pun nggak butuh waktu lama gitu. Nggak butuh effort lebih gitu. Cukup 1, 2, 3 menit akhirnya dibeliin. Sebenarnya itu sih kalau ngomong apa Sunda gitu ya, tak kuat-kuat gitu kan. Mau mau apa orang si orang tua, emosinya si orang Anaknya tua nangis. sama si anak gitu. Iya, jadi Iya iya. gue sangat sering lihat yang kayak gitu atau bahkan kayak tetangga pun gitu. Hmm, apa ya? Tukang bakso lewat, panggil. Tukang cilok lewat, panggil. Kayak gitu-gitu selalu diturutin itu yang menurut gue jadi kayaknya di
di mindsetnya si anak tuh kebentuk, oh duit tuh gampang gitu, duit tuh bukan sesuatu yang harus dijaga gitu. Nah itu biasanya yang ke Tapi bawah-bawah ngomongin itu, mindsetnya. gue jadi inget sesuatu, bro. Jadi kan dulu kan Kenapa tuh? gue mainan Lego tuh. Mm-mm. Nah, waktu dulu masih suka ini, suka jualan gitu di mall. Jualan. Mm-mm. Jadi misalnya ada pameran apa, jualan gitu. Kan kalau dulu tuh suka ada pameran-pameran mainan kan. Mm-mm. Kalau lu tahu, nah, dulu gue suka jualan tuh. Jualan Lego waktu dulu. Oh elunya yang jualan? Iya, gue jualan. Oh ya, bikin Heeh. apa tuh, bikin bikin stand booth gitu? Iya, bikin booth gitu. Biasanya gabung sama Oh, komunitas gitu ya. Nah, umur justru berapa gua itu? tuh, hah? Umur berapa itu? Umur berapa ya? Kuliah, kuliah kali. Enggak sih, enggak kuliah sih. Kira-kira lah 3 tahunan yang lalu lah, kurang lebih ya. Nah, Ah, oke. justru gua tuh paling seneng kalau misalnya dapet calon customer itu yang anak kecil, terus nangis-nangis kerengek-kerengek sama orang tuanya. Itu udah Iya, nolak jadi orang tuanya biasanya. benar-benar. Jadi teori sama konsep ini sebenarnya tergantung kita ada di pihak mana sih gitu ya sebenarnya ya. Iya, iya, iya. Kalau kita mau jualan ya ya wajarnya aja ya, emang kita harus eksploitasi itu kan. Iya, iya, iya. Kayak gitu sih. Jadi maksudnya Eh, tidakkah kita semua di sini sama teman-teman Finners juga semua di sini minimal kita aware dulu, oh ada loh yang kayak begituan. Jadi minimal tahu, dan suatu hari berasa kayak gitu jadi inget, oh iya waktu itu pernah dibahas nih kayak gitu gitu. iya, iya, iya. Minimal kita tahu dulu sih. Terus kalau money EQ itu apa hanya sebatas bisa menahan impulsif buying atau gimana? Atau ada yang lain? Impulsif. Selain impulsif, apakah ada yang aspek lain atau cuman sebatas sampai kita bisa menahan rasa ingin membeli sesuatu gitu? Sebenarnya EQ itu kalau kalau pernah kita baca bukunya kayak apa ya, kayak Dave Ramsey gitu misalkan, atau siapa ya lagi ya, Hmm. kayak kemarin kita bahas apa, Ken Honda gitu ya. Jadi sebenarnya Hmm. money EQ itu memang EQ kan emotional intelligence gitu. Cuma sebenarnya dia tuh punya dua sisi. Punya dua sisi dalam arti gini. Hmm, contoh kita ngomong investasi deh. Kita investasi. Umumnya kan kita analisa dulu. Analisa kan pakai pakai logika gitu kan. Pakai IQ gitu kan. Tapi kadang kan begitu kita udah analisa, tapi keputusannya bisa tiba-tiba berubah gitu. Karena apalah, karena itu biasanya emosi gitu. Jadi Hmm. kalau tadi ngomong aspek, mungkin bisa di apa, kayak di investasi gitu yang tadi gue bilang, udah punya yang logika yang benar tapi tiba-tiba bisa berubah. Jadi ke decision makingnya itu lah, bisa ngerubah decision making gitu. Jadi misalnya kayak impulsif kan sesuatu yang instan gitu kan, impulsif buying itu kan sesuatu yang instan kan. Tapi kalau misalkan kita ngomong, udah kita analisa, itu udah ngomong IQ gitu, udah ngomong logika, tapi bisa ngerubah itu, salah satunya juga money IQ sih kalau menurut gue pribadi. Contoh misalkan Kayak kayak apa ya? misalnya ini ya, kayak oh artis ini ngomong saham A, kita jadi takut Tadi gue ketinggalan mau jadi pengen beli gitu ya. tadi gue mau ngomong itu sebenarnya, tapi nggak enak lagi rame soalnya. Ya itu salah satu tuh. Itu apa istilahnya ya? Gue pernah baca. Hmm, bias ya, salah FOMO. satu bias gitu. Oh, Jadi misalkan kayak, oh ini halo efek namanya. Halo tuh, kalau halo kan, kalau lo tahu kan kayak misalnya kayak di Kristen gitu, apa di Katolik gitu kan ada halo di kepala gitu kan. lingkaran gitu maksudnya. Ya betul, ya itu namanya istilahnya halo kan. Jadi Oh. halo efek itu tuh, eh contoh gini deh. Misalkan kita zaman kuliah kenal sama si temen ini nih bertahun-tahun. Orangnya ya biasa aja lah, maksudnya kayak kita-kita gitu, anak muda pada umumnya gitu. Terus tiba-tiba dia
suatu hari ngomong, saham apa misalkan, maunya saham apa, MKS. saham, nah itulah, saham MKS bagus loh gitu, bagus loh, apa, bla 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 bla, dia bilang bagus gitu loh. Percaya nggak kita Kalau kita sama nggak ngerti omongan sih dia gitu? percaya ya. Oh, masih percaya juga. Kalau Kalau gue kita nggak pribadi gini, ngerti, kalau kita nggak ngerti iya, kita percaya. ya kalau nggak ngerti benar-benar. Kalau misalnya kita masih nggak, kalau kita udah ngerti, benar-benar benar, benar, benar apa benar. Jadi kalau masih ngerti, udah ngerti kita bisa nyaring lah gitu kan. Tapi misalkan kayak orang yang masih belum tahu sama sekali atau blank gitu, halo efek itu tuh kayak tadi saham MCAS tadi. Contoh lah kita ngomong contoh apa ekstrim aja gitu. Misalkan Hmm, Warren Buffett gitu yang ngomong MCAS bagus. iya. Kita nggak usah ngomong. Mungkin banyak orang yang nggak bakal melupakan tuh yang namanya fundamental, rasio-rasio segala macam kali ya. Gue nggak usah baca di laporannya nih. Karena beda sosok gitu kan. Kayak Hmm, tadi hmm. lu bilang gitu juga memang benar. Atau kayak kita di urusan personal finance lah. Gue juga pernah bahas ini di postingan sih. Mungkin kayak yang gue pernah bilang apa, followernya udah ratusan ribu gitu kan. Dia Iya. ngomong apa, orang langsung terima plek-plek gitu 100% tanpa di filter lagi gitu. Nah itu kalau kita ngomong EQ tadi, kan ada emosi yang main di situ kan. Oh, gue percaya nih sama nih orang. Itu kan udah feeling. Trust itu kan Iya. feeling kan. Sedangkan sama yang tadi temen kuliah tadi itu yang entah siapa gitu, yang biasa-biasa aja kan, kredibilitasnya apa gitu kan. Itu sih. EQ juga gue rasa main di situ sih. Oke, oke. Oke, kalau gitu kita sekarang bahas problemnya nih. Nah, kira-kira nih kalau misalnya money IQ kita kurang oke, dampak negatif apa nih yang bakal terjadi sama keuangan kita nih? Keuangan ya. Problem-problemnya nih. Hmm, mungkin ibaratnya gini lah. Kan kita masing-masing entah udah ditentukan atau belum punya financial goal lah gitu kan. Entah yang sepele-sepele ataupun sampai yang jangka panjang banget. Kalau menurut Mm-mm. gue contoh, misalkan nih dari Jakarta mau ke Bandung gitu, tujuannya ke Bandung gitu, tapi nanti mampir ke puncak dulu, terus maju dikit, mampir di mana? Pada larang gitu mungkin. Menurut gue jadi dampak negatifnya adalah kita makin lama nyampe ke tujuannya gitu loh. Kayak tadi kan apa nanya solusi kan. Salah satu solusi gue kan yang ketiga itu self motivation itu ya. Kalau gue selalu punya mindset gini. Misalkan gue mau A nih, gue mau mencapai A gitu, mau beli A atau mau punya A gitu. Setiap satu kali gue keluar duit di luar budget itulah, kita ngomong di luar budget gitu ya, itu gue anggap sebagai satu langkah mundur gitu dari Hmm, dari tujuan gue ke situ gitu. iya, 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 Gue iya. punya mindset gitu, jadi mungkin untuk sebagian orang nganggap itu agak lu terlalu terlalu keras sama diri lu sendiri kayak gitu ya, mungkin tiap orang beda-beda lah, tapi kalau gue pribadi sih caranya gitu. Jadi dampak negatifnya gue tadi kalau ditanya, ya semakin kita kurang bisa kontrol emosi, ya IQ-nya semakin kurang oke ya, makin makin banyakan mundur gitu daripada majunya menurut gue gitu. Makanya pentingnya tahu goal dari awal kan begitu kan. Jadi Ya, ngerasa tahu gue. jadi ngerasa mundur gitu. Tapi kalau orang nggak tahu goal kan ya dia nggak ngerasa ada dampak apa-apa gitu. Jadi Gitu. go with the flow aja ya.
Mm-mm, mm-mm. Nyadarnya baru nanti, udah agak telat lah bisa dibilang. Bisa, ya ya benar-benar. Nah kan sekarang kan Mm-mm. eh, investasi nih terutama apalagi saham kan lagi hot banget nih, banyak diomongin orang nih. Nah kalau misalnya kita investasi, Hmm. eh tapi tanpa money EQ tadi, kalau money IQ kan udah nggak ada money IQ kan udah pasti mungkin bisa salah-salah ya berinvestasi. Tapi kalau Iya, tanpa nggak money ngerti IQ, gitu. kalau tanpa money EQ, tanpa bisa mengontrol emosi, kira-kira jadi gimana nih problemnya? Problemnya ya. Gue Dampak langsung kepikiran negatifnya. ini sih. Mm-mm. Gue langsung kepikiran ini sih. eh Satu fund manager itu yang namanya apa? Ray Dalio. Ray Dalio. Pernah dengar Oh nggak, iya iya, Alfa? pernah dengar Yang dengar. yang ekonomi, how Iya economy works itu yang di itu. iya Dia iya. kan terkenal tahun berapa tuh ya? Tahun 80-an ya, kalau nggak salah 82 kalau nggak salah. Mm-mm. Dia kan tahun 70-an bikin kayak investment management gitu kan, firma gitu. Udah sukses banget lah intinya gitu. Dari tahun 70-an tuh sukses, 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 investasinya berlipat-lipat terus gitu. Sampai tahun 82 kalau nggak salah itu, sampai kalau misalnya kita lihat interview dia sekarang nih, banyak di YouTube, dia sampai ngomong ya, gue overconfidence gitu, terlalu pede pada Oh waktu iya iya. itu. Jadi kan dia kurang pintar apa gitu kan, kalau kita ngomong IQ gitu kan, dia udah bilioner gitu, tapi bangkrut karena satu kali keputusan itu tahun 82 itu dia. Itu jadi kalau di balik ke pertanyaan tadi, di investasi ya gitu, apa bakal, kalau ngomong kasarnya sih ya bakalan bikin hancur gitu sebenarnya, potensinya ya, Bakal resiko. hancur ya. Mm-mm. Dan itu cuma satu contoh aja tadi si Ray Dalio gitu. Itu sih. Jadi mirip kayak kita apa ngedengar kata orang beli gitu ya kayak saham gitu ya, Hmm. atau ngeliatin porto orang lagi bagus-bagusnya kita takut ketinggalan beli gitu ya. Iya. Atau bahkan dari pikiran sendiri. Kayak contoh tadi si Ray Dalio itu, gue pernah baca dia memang analisa sendiri gitu. Dan dia punya Hmm. kepercayaan, dia tuh ada basic datanya gitu sebenarnya. Jadi kan kalau nggak salah ceritanya gini kan, waktu itu dia ngelihat tahun 82 itu Meksiko kan krisis tuh. Meksiko krisis, dia nyangka wah ini bakalan kena kemana-mana nih. Satu negara ini aja udah gitu. Jadi dia dengan data-data segala macam meramalkan dalam tanda kutip Amerika juga, eh Redalio ngomong-ngomong dari Amerika ya. Dia meramalkan Amerika ekonomi Hmm. bakal jatuh juga gitu. Kalau di Amerika kan, apa mungkin ngerti juga, dia kan bisa pasang short position gitu kan. Jadi Hmm. kan kalau di Indonesia kan beli beli murah, jual mahal gitu kan. Beli pas murah, jual pas udah mahal gitu kan. Kalau dia kan bisa dibalik kan. Karena dia Bisa jual dulu ya. ya ya dia 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 karena dia yakin ekonomi bakal hancur pada waktu itu kan, dia beli di atas tapi nggak turun-turun gitu kan. Sedangkan yang dia ini kan dia harus, sistemnya dia harus ganti gitu. Jadi dia kalau ngomong balik jadi gambling juga pada waktu itu kan. Dia masukin duit segede-gedenya di situ, ternyata yang diramalin hancur nggak hancur, dia harus ganti kan semua itu kan. Bangkrut lah intinya di situ. Itu orang kurang pinter apa gitu dengan segala datanya, bukan cuma feeling doang gitu. Tapi ternyata nyelip tuh feelingnya tuh adalah feeling pede tadi gitu, terlalu pede gitu karena dia selama itu bener terus gitu kan. Jadi gelap mata lah kalau bisa dibilang gitu.
Nah, itu juga bagian dari emosi sih menurut gue. Berarti mungkin kalau dibahasain itu greed ya kali ya. Greed kalau Hmm, greedy, greedy. grade juga bisa ada aspek itu. Pasti kan intinya kan dia pasti mau cuan gitu kan dengan pasang itu. Cuma mungkin di backing dengan over pede tadi gitu. Yang dia sangka bener bener bener, ternyata jadi di kepala dia tuh udah ngerasa kayaknya gue nggak ada yang salah. Makanya sekarang kalau kita lihat interview dia selalu bilang sekarang dia entah dia merekrut atau temenan sama orang-orang yang justru punya pandangan beda sama dia, supaya dia orang-orang itu bisa kritik dia, bisa koreksi dia kalau dia salah gitu. Oh, Karena dia menarik, belajar menarik. dari pengalaman dia yang dulu, dia justru nggak terlalu mau sama orang yang terlalu sepikiran gitu, Hmm, karena entah kalau salah salah semua gitu kan ibaratnya. Nah jadi dia dia menarik, menarik, menarik. rekrut, berteman sama orang yang beda pandangan, jadi intinya kalau dia salah tuh ada yang kritik, Ada dibikin yang bikin ngerem. dia bisa mikir gitu. Bisa dia bikin mikir, oh iya, gue mikir beneran bener nggak ya kayak gitu gitu. Nah kalau dulu mungkin dia nggak punya orang kayak gitu kan, jadi terjun lah gitu. Wah, menarik, Gitu menarik, sih. menarik. Mantap nih. Nah, Bro Robert, nih kalau Hmm. Money IQ sendiri, nih ada solusinya nggak kalau misalnya untuk eh personal personal ini dulu deh, personal finance dulu deh. Yang paling dasar deh, tips-tips yang paling dasar supaya bisa langsung dipraktekin tuh kayak apa? Mm-mm. Kita anggap aja orang ini masih blank lah ya, Hmm, masih blank, dia masih nggak tahu gimana. Pertama yang tadi yang sempat gue bilang, cari tahu diri sendiri dulu. cari tahu diri Mungkin sendiri ya. mungkin ingat-ingat dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Oh, gue tiap kali ada dikirimin voucher Tokopedia gitu misalkan, harus harus tuh kayaknya harus pakai gitu. Harus Oh, gue tipe yang pakai. kayak begitu. Gue tipe Ah, yang begitu ya. Oh, ternyata gue tipe yang begitu. Jadi harus ngaca dulu tadi gue bilang. Oh, kalau misalnya udah tahu tipe yang kayak dihindari gitu gimana, ya. kalau udah tahu yang tipe gimana nih, oh, gue tipe yang gampang banget uh, tergoda Senang nih misalkan gadget gitu. misalnya. Gampang tergoda gitu. Ya kurangin aja akses ke situ. Contoh misalkan kalau gue pribadi sebenarnya nggak suka belanja juga. Cuma kan kayak di HP kan ada home screen gitu kan. Ya. Home screen. Kalau dulu gue setting pokoknya apapun yang sering gue akses semua di home screen gitu. Jadi Hmm, apapun yang sering diakses gitu ya. Kan contoh kayak marketplace gitu kan termasuk sering diakses gitu kan. hmm. Nah kalau itu gue sekarang udah mulai pindahin tuh. Entah ke halaman berikutnya atau kemana. Jadi nggak langsung kelihatan. Itu salah satu contoh. Simpelnya sih begitu. Kita kan Berarti tahu kita matiin gimana. notifikasi juga ya. Ya itu Matiin juga bisa jadi notifikasi. pilihan. Mm-mm. Jadi kita tahu diri kita gimana. Jadi tahu harus gimana counternya gitu kan. Gitu. Itu pertama sih kayak gitu. Ada Terus lagi? Saya kalau keduanya sih tadi goal ya. Itu goal menurut gue penting banget sih. goal. Karena gue rasa setiap orang lah, setiap manusia, goal paling akhirnya kalau ngomong financial goal, ujung-ujung kan pensiun ya. Iya, Mau pensiun. apa lagi kalau nggak itu kayak udah paling paling belakang gitu loh. Kenapa paling belakang? Iya, Karena betul. kalau Alfa tahu kan pasti paling susah dikumpulin kan, nominalnya gede dan segala macem gitu kan. Paling panjang time Hmm. horizonnya segala macem. Kalau udah tahu goalnya tuh jauh dan susah gitu, dalam tanda kutip kita nggak mau banyak mampir kayak tadi yang gue bilang Jakarta Bandung tadi gitu loh. Karena kan yang susah kita juga, kecuali makanya tadi gue bilang bener, menurut yang gue omongin ini belum tentu bener buat semua orang. Karena apa? Karena kalau misalkan
orang-orang yang gajinya gede, income-nya gede, sebulan 100-200 juta gitu, mungkin nggak terlalu berlaku gitu kan ini. Itu. Jadi eh, pertama jadi gua rangkum, kenalin diri sendiri dulu, Kenalin diri terus sendiri dulu. bikin aturan-aturan yang yang bisa counter diri kita sendiri tadi itu. Terus sama goal. Goal itu yang paling penting sih. Goal yang paling penting ya. Mm-mm. Kalau Bro Robert sendiri Karena boleh tahu nggak nih goalnya apa nih? Supaya bisa jadi bayangan juga nih buat teman-teman. goal, gue rasa sama kali ya, banyak orang sama orang mau yang namanya financial freedom itu kan, Ya, financial freedom. itu goal. Itu udah terlalu sering dibahas tapi kesana abstrak gitu kan. Hmm. Cuma ya memang itu nyata bisa diwujudin gitu kan. Cuma mungkin gue pernah denger atau YouTube ya kalau nggak salah ya. Hmm, financial freedom yang seperti apa dulu kan? Orang suka Ya, bilang, ya, lu ya. mau yang dengan gaya hidup yang seperti apa gitu. Ternyata orang banyak loh yang kalau misalkan ditanya income-nya, asetnya segala macam tuh sebenarnya udah bisa. Cuma karena kegedean di gaya hidupnya aja kan. Jadi itu Hmm. belum bisa-bisa gitu. Padahal kalau misalkan orang-orang itu bisa batasin, oke segini aja. Itu sebenarnya tuh udah bisa. Gak usah kerja lagi ibaratnya gitu. Sebenarnya gitu sih. Jadi sebenarnya financial freedom Kalau juga macam-macam ya. benar ada level-levelnya lagi lah gitu. Kalau menurut Robert, Kalau financial freedom gimana nih? Financial freedom kan macam-macam tuh definisinya. mm -mm, mm -mm. Nah, kalau menurut Bro Robert nih, financial freedom yang seperti apa nih yang paling ideal gitu untuk Bro Robert sendiri? Hmm, Definisinya nih, yang kayak gimana? Apakah yang kalau gue sih, kita punya sejumlah uang, terus kita depositokan dengan hidup dari bunga, atau ah, kita bisa apa? Atau sekedar cuma penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran kita setiap bulan, kayak gitu kan ada orang yang mm, bilang juga itu mm, mm. financial freedom. Nah, kalau menurut Iya ya. Bro Robert gimana nih? Kalau gue buat pribadi sih gini, kayak tadi Alfa kan bilang punya hobi apa, misalkan Lego gitu kan, yang kadang mungkin sampai saat ini ternyata kita jalanin nggak produktif gitu, misalkan nggak bisa datangin income atau apa gitu. Tapi kita tetap hobi gitu kan. Kalau menurut gue pribadi itu financial freedom adalah dimana bebas mau ngelakuin apa aja yang disuka walaupun nggak ngedatengin duit gitu. Jadi bukan berarti cuma sekedar hmm, kan tadi kita ngomong level ya. Misalkan level sekian income kita ternyata pasif income ya. Kalau kita ngomong pasif income belum terlalu cukup buat memadai yang kita mau lakuin itu. Ya berarti belum bisa freedom gitu kan. Jadi kalau menurut gue pribadi, uh, freedom buat gue pribadi ya itu harus bisa mengakomodasi apa ya gitu. Misalkan orang suka traveling gitu kan, suka traveling. Kalau misalkan pasif income itu kan itu. Halo? Halo, halo, halo. Jadi Muter-muter kalau ya? jadi misalnya kalau misalnya kita mau traveling kapanpun uangnya ada gitu ya. Iya, jadi mesti dibalik lagi kalau misalkan udah apa pasif income udah nutup pengeluaran tapi ternyata gue mau ngapain kurang, gue mau ngapain kurang. Ya
kayaknya freedomnya nggak benar-benar Ya, freedom ya, juga ya. gitu kan. Tapi Setuju, itu kan balik setuju. lagi, mungkin ada orang yang emang, oh gue nggak terlalu banyak pengen kok gitu. Yang penting asal gue bisa santai, bisa banyak waktu sama keluarga, nggak terlalu banyak expense-nya gitu. Ya biar dia bisa financial freedom lebih cepet gitu kan. Jadi Iya, balik iya. lagi ke standar orang masing-masing sih. Ya, berarti kembali lagi ke gaya hidup masing-masing, pengennya seperti apa, Hmm. kebutuhannya seperti apa, rasa cukupnya ya. Sebenarnya rasa cukup sebenarnya ya. Iya benar-benar. Jadi kalau mungkin kalau nggak ada batas-batasnya, mungkin orang akan selamanya nggak bisa financial freedom kalau gue rasa sih. Iya, jadi harus bisa melatih juga rasa syukur berarti ya. Rasa Betul, syukur, rasa berkecukupan gitu ya. Jangan mm-mm, menuntut terus gitu ya. betul. Kalau Alfa gimana Apaan? Soal apa nih? financial freedomnya? Kalau menurut gue sama sih. Persis banget apa yang lo jelasin sih tentang kalau mau ngapain uangnya ada gitu. Hmm, Mau jadi makan bisa, uangnya ada. Lagi mau pergi liburan uangnya ada. Lagi mau makan-makan sama keluarga uangnya ada. Kayak gitu kan sebenarnya ya kita freedom gitu. Mau ngapain juga iya, uangnya tersedia gitu. Nggak harus eh, aduh bulan ini udah tinggal dikit nih uangnya gitu kan. Kalau kayak gitu kan nggak enak ya gitu. Ada batas gitu. Jadi kita mau pergi atau mau makan-makan keluarga juga tadinya mau yang lumayan, ah udah deh make dia aja misalnya gitu kan. Jadi terbatas ya gitu kan. jadi gue rasa penting, mungkin kita bayangin kita suatu hari ngerasa udah bisa, kayaknya gue udah bisa dibilang financially free lah gitu kan. Mungkin pada saat itu kita harus apa ya? Mungkin bisa dibilang kita harus ngukur ke depannya tuh gua kira-kira pola spendingnya bakal seperti apa gitu. Kita harus bisa Ya, ya, ya. dalam tanda kutip meramal gitu. Jadi dalam arti jangan nanti udah berhenti gitu. Ternyata pas nanti dijalanin kok kurang ya. Terus balik lagi kerja lagi gitu kan. Iya, Kalau iya, sih iya. yang kalau sih yang bisnis ya. Tapi kalau yang memang pegawai dan dia memutuskan pensiun, gimana mau balik lagi gitu kan. Ya, ya, ya. Karena Udah udah, nggak cukup umurnya. jadi gue rasa sebelum memutuskan itu, kayak tadi Alfa bilang mau makan apa, jadi harus turunin apa levelnya lah kalau kita Turun ngomong. levelnya. Jangan sampai kayak gitu. Financial freedomnya tuh jangan sampai ternyata eh, apa perencanaannya ya ternyata meleset gitu. Nanti kesal Tapi sendiri. tapi gue rasa sih kalau misalnya EQ kita lumayan bagus gitu ya di dalam merencanakan keuangan sih sebenarnya Hmm. untuk mencapai financial freedom itu jauh lebih cepat sih, cepat banget ya. Karena Iya, kita jadi bisa rasa cukup gitu. jadi kayak tadi gue bilang nggak banyak mundurnya gitu loh. Maju 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 jangan kebanyakan mundur. Jadi gue rasa banyak ya, mungkin nggak tahu deh, mungkin Alfa di lingkungan pergaulan Alfa mungkin jangan-jangan juga udah ada yang financial independent kali. Kalau misalnya lingkungan sih nggak tahu ya. Maksudnya ya pasti ada sih. Cuman gue tuh suka ngebayangin aja sih kadang-kadang yang orang-orang yang di pinggiran gitu ya di kampung-kampung gitu ya, di desa-desa. Kayaknya ngelihat mereka hidupnya kayaknya senang-senang aja gitu. Nggak ada kayak berkekurangan, kayak nggak kalau dibandingkan sama orang-orang kota kan senang main gitu kan. Hmm, Ke mall lah, nanti rekreasi apa, nanti traveling gitu kan. Tapi ngeliat orang iya, desa kayaknya mereka tuh kayak hidupnya senang aja gitu. Walaupun kalau misalnya kita orang kota melihat orang desa mungkin kayaknya, oh kayaknya mereka berkekurangan, padahal belum tentu gitu. Mungkin mereka juga iya, iya. sebenarnya, mereka financial freedom kita nggak tahu loh sebenarnya. Benar-benar. Karena dia happy-happy aja gitu kan. Kita ngelihatnya kok Iya, kayaknya
apa misalkan rumahnya bilik atau apa gitu. Iya. Tapi ternyata misalkan dia nggak kerja juga nggak masalah loh. Hmm. Kalah kita sama dia. Iya, dia nganggur juga sampai tua mungkin misalnya, tetap aja Heeh, bisa makan, bisa heeh. liburan, mungkin bisa belanja sama keluarganya kan. Kita nggak Iya, tahu gitu. mungkin mungkin kalau dibikin daftar mungkin daftar stres yang dia stresin sama kita banyakan kita kali gua rasa. Iya, 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 setuju, setuju, setuju. Oke nih, kayaknya udah mau hampir sejam nih, Bro Robert. Boleh Mm-mm. sedikit, apa namanya, summary nih, kira-kira, summary singkat aja nih dari Bro Robert, sama pesan-pesan nih buat yang nonton, supaya bisa lebih upgrade lagi kemampuan IQ, money IQ-nya nih, gimana nih? Tips singkat aja nih, Bro. Iya, Bukan jadi tips, teman-teman summary, summary. summary, oke. Hmm. Jadi teman-teman gini ya, kalau dari bicara dari pengalaman pribadi gini, eh, belajar tentang investasi, teknis-teknis gitu semua emang bener-bener penting. Harus tahu itu harus. Cuma jangan berhenti sampai situ, karena kita butuh. Tadi kita bilang fondasinya gitu kan, buat jalanin teori-teori itu semua. Kita butuh fondasinya itu. Salah satunya adalah ya ngatur emosi tadi. Jadi jangan sampai kita Hmm. udah skill teknis, mau analisa fundamental, teknikal sampai yang istilah-istilah aneh udah ngerti, tapi semua itu tiba-tiba hilang gitu aja dengan karena emosi gitu kan. Emosi yang kayaknya bener nih, kayaknya feeling gue bener nih, jadi main feeling gitu kan. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi money EQ itu adalah fungsinya rem buat kita tuh supaya jangan kebablasan lah, kurang lebih begitu. Oke, berarti kalau misalnya diibaratkan mobil, kita harus punya gas, IQ-nya, mana IQ-nya itu sebagai remnya Hmm, ya. betul, bagus tuh. Oke, oke deh kalau gitu Bro Robert, thank you banget udah mau menyediakan waktunya di malam-malam kayak gini, udah Oke, jam 9 makasih juga sampai udah diundang. ya sama-sama. Oke, Viners, terima kasih yang sudah mengikuti kita sampai malam hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, Oke, thank you buat Bro Robert. Semoga selalu oke, sehat thank you. dan kita nanti lain kali kita pasti kolaborasi lagi, Bro. Oke, Oke, sip. ya. Thank you, Bro. Ya, Sama bye bye, thank bye you. bye bye bye.